حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya penolong-penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mereka mendirikan solat, menunaikan zakat, dan mereka hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran surah Al-Ma'idah surah yang kelima ayat 55. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang. Kita masih diberikan nikmat sehat insyaallah zahir dan batin. Kita masih diberikan oleh Allah keistiqomahan hati, waktu luang untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan semua dan seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita selalu kita mensyukuri agar semua yang kita lakukan diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kajian kita dalam waktu yang relatif singkat ini berlandaskan kepada firman Allah surah Al-Ma'idah surah yang kelima ayat 55. Kadang ada yang menganggap ini adalah biasa saja, bicara masalah kepemimpinan. Ada yang menganggap biasa-biasa saja, tidak begitu penting. Tetapi Allah menyatakan di dalam Al-Quran itu adalah menentukan. Nah, kalau dalam Al-Ma'idah ayat yang ke-55 ini kata yang dipakai adalah wali. Innama waliyukumullah, wali. Dalam ayat yang lain surah An-Nisa 59 surah yang keempat itu ulil amri. Ati'ullah, ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi antara wali ulil amri itu nanti hakikat maknanya adalah sama. Bisa penolong, bisa bahasanya di sana dipakai adalah pemimpin. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata kepemimpinan di dalam Islam itu sangat luar biasa. Allah telah mengaturnya. Hadirin kaum muslimin, bahwa secara operasional
kepemimpinan Allah dilaksanakan oleh para nabi dan rasul, mulai daripada Nabi Adam alaihissalam terakhir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenabian, kerasulan memang sudah tiada dan sudah berhenti, berakhirnya baginda Rasul. Namun masalah kepemimpinan itu masih dilanjutkan, bahkan nanti sampai hari kiamat, akhirnya kehidupan dunia ini. Hakikat kepemimpinan itu adalah milik Allah, Al-Malik, Raja, penguasa, pemilik. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nah, oleh sebab itu kita lihat di dalam sirah, Rasulullah itu wafat hari Isnin, hari Senin. Dikuburkan hari Rabu. Senin, Selasa, Rabu, 3 hari. Kenapa? Di antaranya salah satu termasuk membicarakan masalah kepemimpinan. Sian angka malanjuian. Rasul tidak pesan, Abu Bakar gantikan saya, Umar nanti lanjutkan. Tidak. 3 hari. Berarti begitu penting. Makanya di sini Allah menjelaskan, sesungguhnya innama waliyukumullah, penolong-penolongmu, kata Allah, hanyalah, ada bahasanya hanyalah, ini tidak ada yang lain, Allah dan Rasul. Kerasulan sudah berakhir. Siapa setelah itu? Walladzina amanu. Jadi nanti hadirin kaum muslimin, kalau kita ingin melaksanakan pemilu nantinya, tahun barat terserah, nampak kok pemilihan, ndak harus pemilu pemilihan umum kok, biar di kantua, biar tampai karajo, dia di masa jo. Yang penting kriteria pemimpin yang akan dipilih itu, satu adalah alladzina amanu. Ini adalah dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Salih Al-Maidah ayat 55. Jadi orang yang beriman, syarat utama dan hukumnya wajib. Itu tidak ada pilihan itu. Syarat utama itu adalah beriman. Iman dulu. Kenapa iman? Berarti penting iman, penting. Hadirin, sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, di Mekah lebih kurang 3 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar itu hadirin. 3 tahun itu lama tu. Masalah apa? Masalah iman, masalah tauhid. Sebelum hijrah, mantapkan akidah dulu, kuaian iman dulu. Baru sesudah itu yang lain. Jadi iman itu sangat luar biasa, menentukan. Kalau pemimpin beriman, secara otomatis dia itu adalah, setidaknya dia mengimani, meyakini yang namanya rukun iman. Ada di situ diantaranya yakin, iman kepada qada dan qadar. Makanya manusia itu hanya bisa berencana, tapi rencana Allah itu jauh lebih hebat. Makaru wa makarallah. Kalau ada rencana awak yang tidak selesai, yang tidak beres, yang tidak tuntas, jangan orang lain dikambing hitamkan. Itu tidak yakin dengan qada dan qadar namanya itu. Makanya penting iman itu. Kalau tidak beriman, tidak. Nanti jangan salah persepsi pula nanti. Orang yang beriman wajib memilih orang yang beriman. Syarat utama. Kenapa? Karena yang beriman itu sangat luar biasa. Dia tunduk, taat, patuh kepada atasannya. Siapa atasannya? Rasul Allah. Seluruh nabi dan rasul tunduk dan patuh kepada Allah. Tidak ada yang membangkang umatnya doh. Jadi kalau ada
masyarakat umat yang tak beriman tu, pemimpin itu perlu menginginkan umat tu, bukan membiarkan. Hadirin kaum muslimin, yang kedua, syarat kepemimpinan dalam Islam tu nanti dipilih ya, wa yuqimunas salata, mendirikan salat. Bahasanya qama, iqamat, yuqimunas salata wa yuqimunas salata, iqamat, qama. Iqamat tu kalau tegak tu, mendirikan, bukan hanya melaksanakan, bukan i'malis shalah bahasa di sana, tapi qama, iqamat, mendirikan salat. Nah, kalau mendirikan salat itu nilai-nilai salat terlaksana dalam hidup dan kehidupannya sehari-hari. Seorang pemimpin yang salat baik hubungannya dengan Allah. Dia ada hubungan vertikal, ada horizontal. Salah satu hikmah Isra wal Mi'raj kan seperti itu. Sebelum naik menghadap kepada Allah tu perjalanan mendata dulu tu. Itu je masyarakat tu. Baru baik hubungan dengan Allah. Kalau komunikasinya lancar dengan Allah, baik dengan Allah, secara otomatis dia baik dengan manusia, dengan masyarakat. Kalau ada dia solat, rajin solat, kemudian tidak baik dengan sesama masyarakat, dengan manusia, jangan solatnya yang disalahkan, urangan yang salah itu mah. Nyo ada jo yang suku yang menyalah-nyalahan bagai banyak je orang Islam ni ada sembahyang. Bukan Islamnya yang salah, orang Islamnya tidak ada yang salah. Jalan Islam tu tidak ada yang salah. Hadirin kaum muslimin, dalam solat ada nilai-nilai kejujuran. Contoh kecil saja. Andaikan dia berhadas kecil, jangankan hadas besar, hadas kecil saja, buang angin dia jadi imam. Secara otomatis dia dengan sadar mundur ke belakang. Bado nyo ndak pantas ledo, sudah berhadas, maju yang lain. Kalau sudah ada dosa, jangan maju, mundur. Banyak yang lain. Ikolah sederet panjang dosa lah 26 duto masih cengengeh juga. Itu tidak benar lagi itu. Salah dalam agama. Jadi oleh sebab itu hal yang kecil. Nilai-nilai kejujuran. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan sebelum sholat dia harus berwudu. Wudu sebenarnya tidak wajib. Kapan wajibnya? Kalau dibawa untuk sholat. Kalau untuk yang lain wudu itu sunnah biasa, tidak ada masalah. Kita pergi kerja wudu dulu, sunnah. Tapi kalau dibawa untuk ibadah, jadi wajib dia. Suci dia. Dia menjaga dirinya agar dia tidak kotor, kesucian dirinya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi nilai-nilai salat sangat penting sekali menentukan bagi seorang pemimpin. Dia salat pemimpin, dia pasti memikirkan rakyatnya, masyarakatnya salat atau enggak. Rasulullah kayak gitu. Jadi Rasulullah itu bukan hanya bicara, berbuat. Makanya sidik di sana bahasanya adalah makna yang bisa kita tangkap benar dalam perkataan dan perbuatan. Jadi tidak bertentangan antara perkataan dengan perbuatan. Benar, selalu benar. Sifat Rasul yang 4 itu saja diamalkan oleh pemimpin di Indonesia, kok aman tuh. Hadirin kaum muslimin, yang ketiga, wayutunaz zakah, menunaikan zakat. Pemimpin itu wajib mengeluarkan hartanya, karena itu kotoran. Zakat membersihkan. Khuz min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim. Khuz, perintah itu, ambil. Tujuannya memberasihan.
Kalau seorang pemimpin dia berzakat, dia pasti mengawasi hartonya. Dia tidak akan mau kalau ada harta haram masuk ke dalamnya. Dia akan berbagi dengan masyarakat, memperhatikan masyarakat lain. Maka tidak akan terjadi itu nama KKN. Jadi tidak ada pemimpin-pemimpin yang taat kepada Allah tu tidak akan memakai prinsip hati gote. Halal haram mantam taruh itu tidak ada tu. Dia pasti mengutamakan halalan thayyiban. Konsep Islam. Halal baik, baik halal. Luar biasa itu. Kalau dia tidak solat, dia tidak beriman, dia tidak zakat, udah selesai. Dia memperturutkan hawa nafsunya. Maka orang lain tidak ada yang benar satupun. Bahkan dicari kesalahan orang. Yang ketik bisa menjadi gadang. Hadirin kaum muslimin, salat, iman, zakat bukanlah pencitraan, tetapi adalah betul-betul tumbuh dari dalam diri seseorang dan dia benar mengaku bahwa Allah itu adalah sebagai atasannya, sebagai sembahannya. Maka tidak akan ada Fir'aun gaya baru ingin berkuasa selamanya, tidak akan ada itu. Kenapa? Ada penguasa di atas dirinya, itulah Allah. Yang terakhir adalah wahum raki'un, pemimpin yang beriman, yang salat, yang menunaikan zakat, kemudian dia taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Wahum raki'un, mereka itu tunduk, rukuk, sujud, patuh, tidak membangkang kepada Allah. Hukum Allah menjadi hukum yang utama. Maka hadirin, hukum yang tertinggi di alam ini, bukan Indonesia ya, di alam dunia ini adalah hukum Allah, Al-Quran. Jangankan di Indonesia, di alam ini hukum Allah. Maka siapa yang menghukum kalau tidak berdasarkan aturan Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, kafir. Al-Maidah boleh dilihat itu 44, 45, 47. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang menghukum kalau tidak dengan aturan-aturan Allah, dia zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Dia fasik, fasaqa. Fasik, nyo tahu, nyo mengerti, nyo faham tapi tidak mengerajuan. Orang fasik aku namanya ni gua. Dia ngerti, dia tahu, tapi tidak nyo kerajuan. Selagi bisa menurut hawa nafsunya, nyo turuyan dulu. Duit kau sekali kau senyum. Tapi ingat hadirin, para hakim-hakim, ingat Allah akan minta keadilan nantinya. Memang kantor pengadilan banyak kini go, banyak di dunia go kantor pengadilan. Keadilan tu yang susah, tapi keadilan Allah adalah maha hebat. Allah akan minta pertanggungjawabannya. Tidak akan bergeser kaki seseorang hamba. La tazalu maqadama abdi yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti, hatta yusal, sebelum menyelesaikan persoalan-persoalan hidup di dunia ini. Mudah-mudahan hadirin, kita pilihlah pemimpin-pemimpin yang selalu tunduk dan taat kepada Allah, selalu menjalankan ibadah, menjaga diri, hartanya dan imannya kuat. Semoga Allah memberikan kedamaian, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ke negeri yang kita cintai ini. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.